Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih dalam Kitabul Imarah. Kita sampai pada bab ke-45, yaitu babu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu innamal a'malu binniyah. Hanyalah sungguhnya amal-amal itu dengan atau menurut niat. Wa annahu yadkhulu fihi al-ghazwu wa ghairuhu minal a'mal, dan bahwa masuk dalam bab ini perang dan juga amal-amal yang lain. Baik, ketika kita mempelajari bab niat di kitab apapun, itu termasuk di Riyadhus Shalihin, maka selalu hadis ini yang dicantumkan. Nanti di bab-bab yang lain juga hadis ini. Ya, karena para ulama katakan bahwa hadis ini masuk ke dalam berbagai bab. Jadi dalam hal apa saja berlaku hadis ini, yaitu innamal a'malu binniyat. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat hadisnya, meski sudah sering kita baca, sering kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Hadis yang berasal dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah. Jadi kadang-kadang jamak bin niat, kadang-kadang di satu lafaz bin niyah, pendek. Hanyalah sungguhnya amal-amal itu dengan atau menurut atau sesuai dengan niat. Diartikan dengan niat benar juga. Sebab amal yang tidak diniatkan, ya sholatnya orang yang mengigau misalnya. Orang yang ngigo sholatnya nggak dianggap karena dia tanpa niat. Nah, niat yang dimaksud yang di sini al-qasdu. Niat itu artinya adalah al-qasdu. Baik, kemudian diartikan menurut niat benar juga, innamal a'malu binniyah. Hanyalah sungguhnya amal-amal itu sesuai dengan atau menurut niat. Kemudian wa innamal limri'in manawa. Nanti di lafaz yang biasa kita dengar, wa innama likulli imri'in manawa. Dan hanyalah sungguhnya bagi setiap orang manawa, apa yang dia niatkan. Artinya hanyalah seseorang memperoleh apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya menuju atau karena dunia yang hendak diperolehnya, awim ro'atin yatazawwajuha, dulu waktu belajar Riyadhus Shalihin, awim ro'atin yankihuha, jadi beda lafaz maknanya sama. Atau karena seorang perempuan yang hendak dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada sesuatu yang dia berhijrah kepadanya. Baik, sababul wurudnya hadis ini, ada seorang perempuan yang bernama Ummu Qais.
Ummu Gais ini orangnya cantik dan berduit. Lalu ada seseorang yang meminangnya. Dia bilang, enggak, saya enggak mau, karena saya mau hijrah. Kecuali kalau engkau mau hijrah. Nah, kemudian si lelaki ini akhirnya hijrah. Tapi niatnya bukan ilallahi wa ilar rasul. Bukan ilallahi wa rasulih, bukan karena Allah dan Rasulnya, bukan dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, tetapi karena ingin menikahi perempuan yang berduit itu. Nah, maka kemudian si lelaki itu dikenal dengan sebutan muhajir Ummi Gais, orang yang berhijrah karena Ummu Gais, nah, bukan karena Allah dan Rasul. Baik, kemudian Nabi katakan tadi innamal a'malu binniyah atau innamal a'malu binniyat. Lalu wa innamal limri'in manawa atau dilafadzkan wa innamal likulli imri'in manawa. Amal itu hanyalah dengan niat atau dengan niat-niat, yakni kadang-kadang jamak itu. Wa innamal limri'in manawa, dan hanyalah seorang memperoleh apa yang dia niatkan, atau dilafadzkan wa innamal likulli imri'in manawa. Nah, kemudian berarti si lelaki tadi tidak mendapatkan pahala dan fadilah hijrah, yang mana sebagaimana sudah kita kaji pada bab-bab sebelumnya, bahwa hijrah itu amalan yang luar biasa, amalan yang pelakunya bisa diampuni semua dosa-dosanya, dan amalan yang membuat seseorang dihapus dosa-dosanya 3 kata Rasul. Keislaman seseorang kalau dia jadi muslim yang baik. Jadi kalau seorang kafir masuk Islam, nggak boleh ngomong kafir ya? Boleh. Siapa nggak bilang nggak boleh? Boleh. Ini lancang benar terhadap Allah dan Rasul gitu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Orang di Quran juga al kafirun kok nggak boleh gitu. Ya, baik. Jadi dari orang kafir masuk Islam, kalau dia jadi muslim yang baik, dia dapat 2 fadilah. Kebaikan yang dia lakukan di masa yang lalu dicatat oleh Allah. Kemudian yang kedua, dosanya di masa yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala asal dia jadi muslim yang baik. Baik, kemudian yang kedua haji yang mabrur. Dan yang ketiga adalah hijrah. Asal hijrahnya sesuai dengan niatnya, yaitu karena Allah dan Rasulnya, karena mentaati Allah dan Rasul. Baik, kemudian hadis ini dimasukkan dalam Kitabul Imarah dan banyak dibahas tentang jihad di dalam, tentang al-ghazwu dalam bab ini. Berarti perang juga demikian, tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah dan Rasul, baru itu yang mati atau terbunuh. Mati atau terbunuh, mati juga tetap dapat pahala yang luar biasa. Kemudian terbunuh juga begitu, atau syahid. Baik, kemudian tentang hijrah ini. Lalu orang yang berhijrah, nawaitunya bukan karena Allah dan bukan dalam rangka mentaati Rasul, dosa nggak dia? Kayak si muhajir Ummu Gais tadi, nggak dosa, tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Karena hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini urusan dunia, tergantung niatnya. Orang transmigrasi ke Kalimantan, transmigrasi ke Sumatera misalnya, ya tergantung niatnya. Niatnya karena cari rezeki, cari nafkah, ya nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahala. Kalau niatnya karena itu. Nah, orang pindah ke Madinah, nawaitunya cuma pengen pindah aja di Madinah, pengen nyari duit atau pengen menikahi Ummu Gais tadi. Nah, dia nggak dosa, tapi nggak dapat pahala. Nah, ini beda dengan sholat. Nah, sholat yang mestinya diperuntukkan, ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada selain Allah. Nah, ini yang berarti riya itu kayak orang munafik, itu dosa. Bahkan Nabi SAW katakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah syirik kecil, yaitu
ar-riya. Kemudian di akhir surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, hendaklah dia berbuat yang salih, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab ke-49, babu fadlil ghazwi fil bahri. Bab tentang keutamaan perang di laut. Haditsu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala ummi Haram binti Milhan fatut'imuh. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tempat Ummi Haram binti Milhan, lalu Ummu Haram memberikan makan kepada beliau. Nah, siapa Ummu Haram bintu Milhan ini? Dia itu saudara perempuan dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kan ibunda dari Anas bin Malik. Jadi kalau Ummu Sulaim ibu dari Anas bin Malik, lalu janda, kemudian menikah dengan Abu Thalhah yang dulu sudah kita kaji hadisnya. Nah, dia punya saudara perempuan Ummu Haram. Nah, kemudian Ummu Haram ini istri dari Ubadah bin Samit, Samit, dan dia itu khalah Rasul. Nah, ada yang katakan bibi minar radha'ah, ada yang katakan juga bibi beneran, karena ibu dari Abdul Muthalib itu dari golongan mereka. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi ibu dari Abdul Muthalib itu dari Bani Najjar. Jadi dia adalah khalah bibi Rasul, berarti termasuk zatu mahram bagi Rasulullah SAW. Baik, karena itu selanjutnya waja'alat tafli ra'sahu. Mulailah Ummu Haram tuh nyari kutu Rasul. Kok sampai begitu ya? Ya, neneknya jatuhnya nenek Rasul. Baik, kemudian setelah itu fanama Rasulullah SAW. Lalu Rasul tidur. Orang kalau dicariin kutunya itu kan enak ya, tidur. Aboy juga begitu ya, Be ya. Istrinya cariin kutunya, pulas. Baik, kemudian setelah itu tsumma staiqadha wa huwa yadhhak. Kemudian Nabi bangun sambil tertawa. Maksudnya kemudian Nabi bangun lalu tertawa. Qalat faqultu, Ummu Haram katakan, aku katakan, wa ma yudhikuka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Ini Nabi mimpi. Beliau katakan, nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah. Ada beberapa orang di antara umatku yang ditunjukkan kepadaku, mereka dalam keadaan berperang di jalan Allah. Yarkabuna sabaja hadzal bahri, mereka mengendarai tengah laut ini, yakni naik kapal sampai ke tengah laut ini. Mulukan alal asirrah, sebagai para raja yang berada di atas dipannya. Maksudnya apa? Ada yang tafsirkan berarti kapalnya luas tuh. Dan kedua, hidup mewah lah pas orang-orang dari umat Rasulullah SAW ini. Kemudian au mithlal muluk alal asirrah. Nah, ada perawi yang ragu, atau seperti raja yang ada di atas dipannya. Syakka Ishaq salah seorang perawi hadis ini ragu. Qalat faqultu ya Rasulullah. Ummu Haram katakan, wahai Rasulullah, ud'allaha ayyaj'alani minhum.
berdoalah kepada Allah agar Allah jadikan aku termasuk golongan mereka. Fada'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mendoakan Ummu Haram. Thumma wada'a ra'sah. Kemudian Nabi letakkan kepalanya lagi. Thumma stayqadha wa huwa yadhak. Kemudian Nabi bangun dan tertawa. Fakultu, lalu aku katakan, wa ma yudhikuka ya Rasulullah. Dan apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasul? Qal nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah. Ada beberapa orang di antara umatku ditunjukkan kepadaku dalam keadaan berperang di jalan Allah, seperti kama qala fil awal, seperti yang pertama tadi. Qalat fakultu ya Rasulullah ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Sekali lagi Ummu Haram katakan, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar jadikan aku termasuk golongan mereka. Qal anti minal awwalin. Engkau termasuk yang terdahulu, kayak begitu. Jadi maksudnya seperti yang terjadi. Qalat fakultu ya Rasulullah ud'ullaha fa raqibatil bahra fi zamani Muawiyah ibni Abi Sufyan. Lalu dia ikut dalam peperangan, dia menunggang bahtera, mengendarai bahtera di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Fasuri'at andabat, ya, dia jatuh dari binatangnya, dari kendaraannya. Hina kharajat minal bahri, ketika keluar dari laut, fahalakat, lalu dia mati. Nah, mati atau terbunuh di jalan Allah, tetap yang mati atau tetap dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini juga menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW. Dia mengkhabarkan sesuatu yang belum terjadi. Jadi kalau Rasul itu bukan meramal, karena ada juga orang yang katakan ramalan Rasul. Nggak, Rasul nggak pernah meramal. Ramalan itu dalam bahasa Arab namanya nabu'ah. Kalau nabu'ah itu ramalan. Nabi bukan peramal. Yang dibawa oleh Rasul itu nubuwah, kenabian, bukan nabu'ah. Dan Nabi bukan peramal. Jadi kalau Nabi katakan nanti begini, itu dasarnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti terjadi. Kayak di Al-Qur'an itu kan juga bukti bahwa yang disampaikan Rasul itu benar-benar dari Allah. Surah Ar-Rum waktu turun, apa yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun, dan seterusnya. Nah, Nabi ketika surah itu turun bahwa Romawi nanti akan menang, Abu Bakar keluar nantangin orang-orang musyrik, yuk taruhan. Waktu itu belum dilarang taruhan, kalau sekarang udah dilarang. Kemudian 3 tahun lagi nanti Romawi akan menang. Tungguin sampai 3 tahun nggak menang-menang juga. Lalu Abu Bakar mendatangi Rasul, ya Rasulullah, kok belum menang juga? Kamu kasih waktu berapa tahun wahai Abu Bakar? 3 tahun. Berapa bid'un itu? Bid'un itu kan bilangan antara 3 sampai 9. Kasih waktu 9. Lalu Abu Bakar ralat ininya 9 tahun. Benar, setelah 9 tahun Romawi menang. Dan waktu itu Romawi kalah. Nah itu yang ada di surah Ar-Rum. Jadi bukan ramalan. Yang ada di Quran, ada di hadis-hadis Rasulullah SAW, itu pemberitaan tentang hal yang bakal terjadi. Nggak pernah meleset. Kalau ramalan kadang benar, kadang meleset. Banyak melesetnya. Ramalan kadzabal munajjimun, ahli-ahli nujum itu bohong itu. Walau sodaku, meski benar, meski pas, itu kebetulan aja. Baik, dan ternyata yang dikatakan Rasul dalam hadis ini benar terjadi. Dan yang pertama meninggal ya Ummu Haram tadi, terpleset dari kendaraannya. Kita lanjutkan hadis 51. Babu bayanis syuhada, bab keterangan tentang para syuhada. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syaukin ala tariq. Ketika seseorang berjalan di satu jalan, dia dapati dahan syauk, pohon duri itu, ala tariq, di atas jalan. Fa akharah, dia singkirkan. Fa syakarallahu lahu, Allah terima amalnya. Fa ghafaralahu, Allah ampuni dia. Kok gampang benar ya? Cuma menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan, diterima amalnya, diampuni dosanya. Nah, ya berarti yang dilihat itu amal itu bukan banyaknya, mutunya, keikhlasannya. Nah sekarang kalau seorang pelacur, sudah pelacur, kasih minum anjing yang kehausan, anjing lagi yang kasih minum, diterima amalnya oleh Allah, diampuni dosanya. Nah, berarti yang dilihat adalah mutunya, ya keikhlasannya. Banyak tapi nggak ikhlas, nggak diterima sama Allah. Nah, yang kedua dari hadis ini berarti kita jangan ngeremehin amal orang lain. Kadang-kadang kita punya amalan lebih dikit aja, nah, itu sudah nganggap orang lain lebih rendah di bawah kita. Baru ngejalanin zikir seminggu aja, dia semuanya dianggap rendah. Apaan lo nggak pernah zikir, nggak pernah nih. Gue dong pagi petang zikir terus baru seminggu. Qiyamul lail itu ya sudah ngeremehin semuanya yang lain. Qiyamul lailnya cakep bener, ngeremehin yang jadi nggak bagus. Dan seterusnya lah. Sebab kalau kita lihat setiap orang itu punya kelebihan. Nah, setiap orang punya kelebihan, punya apa namanya? Gacoan. Jadi, betul. Jadi yang kalau dia ikhlas bisa menjadi penolong dia nanti. Maka kita jangan ngerendahin orang lain. Kadang-kadang yang orang lain nggak mau lakukan, dia lakukan. Di kampung saya itu ada orang yang boleh dikata nggak pernah atau sangat jarang takziah. Takziah datang ke rumah orang yang meninggal. Akhirnya ada yang nanya, Pak De, kok nggak pernah ke tempat orang meninggal? Yang datang ke rumah kan sudah banyak, yang gali kubur jarang. Kalau di kampung kan gali kubur siapa aja yang mau tuh. Kalau sini kan ada tukang gali. Jadi dia asal dengar tetangganya meninggal langsung ke kuburan, dia bawa cangkul, bawa arit. Nah kayak begini kan, yang bersih-bersih, yang pakai gamis putih-putih malah nggak mau kan. Nah, maka jangan remehin juga orang yang tuh ikhlas nggak minta apa-apa, dibayar juga nggak lillahi ta'ala. Nah kalau ikhlas keterima di sisi Allah kan bisa jadi celengan juga buat dia. Jadi nggak boleh ini ya kita apa, nggak boleh ngeremehin orang lain. Baik, tsumma qal, kemudian Nabi bersabda, asy-syuhada'u khamsatun. Syuhada itu khamsah, ada 5. Al-mat'un, orang yang terkena ta'un, mati syahid. Nah itu yang dikatakan Rasul, disabdakan oleh Rasul di hadis yang lain bahwa ta'un itu adalah azab yang Allah kirim untuk satu kaum, tapi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Aisyah bertanya, ya Rasulullah bagaimana ini jeluntrungannya, gimana ini kok dari satu sisi azab tapi rahmat buat orang yang beriman? Kata Rasul, ya ta'un itu Allah kirim sebagai azab buat siapa saja yang Allah kehendaki. Lalu kalau ada seorang mukmin yang berada di daerah yang terkena wabah ta'un, lalu dia tidak keluar, sebab kalau berada di daerah yang terkena wabah, yang di dalam dilarang keluar, yang di luar dilarang masuk. Lalu dia tetap tinggal di situ, sabiron muhtasiban, dia sabar, dia mengharap pahala dari Allah. Ya'lamu annahu la yusibuh, dia tahu bahwa tidak akan menimpa dia illa ma qad kataballah, kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah, lalu dia mati.
maka kana lahu mithlu ajri syahid. Dia dapat pahala seperti pahala orang yang syahid. Itu kan rahmat kan? Nah, jadi dengan demikian nggak bisa juga kita pukul rata itu ketika terjadi sarang musibah yang lain lah. Nah, itu adab. Ya buat sebagian orang mungkin adab, buat yang lain mungkin rahmat. Daerah maksiat, ada terkena tanah longsor misalnya, ya bisa adab. Lalu di situ ada juga orang yang menjelang subuh dia lagi zikir, dia lagi adzan dan seterusnya, dia matinya dalam keadaan berbuat baik. Jadi nggak bisa juga kita pukul rata. Lagi jangan juga inilah begitu di satu daerah terkena azab, wah emang tuh udah ahli maksiat, nggak kayak daerah saya dong, daerah Jakarta. Di Jakarta apa yang nggak ada? Nah, guru mu'alim tempatnya di Jakarta, maksiat tempatnya di semua juga ada. Jadi jangan juga kita merasa aman gitu. Kalau daerah gue aman, tenang aja, nggak ada yang berbuat maksiat. Siapa bilang nggak ada yang berbuat maksiat? Baik. Nah, jadi yang pertama al-mat'un wal mabtun, orang yang terkena sakit perut. Mungkin kalau sekarang mirip kayak apa ya, muntaber juga nggak separah dulu ya. Kalau di zaman Nabi dulu kan al-mabtun ya, pagi kena sore mati, baik kena sore mati. Ya mungkin kayak dulu kali sebelum ditemukan obatnya itu ya. Al-mabtun wal ghariq, orang yang tenggelam. Nah ini nanti yang tahu juga Allah. Ini tenggelam yang syahid ini atau yang bagaimana ini? Lagi pacaran di kolam renang tenggelam. Nah, syahid nggak? Ya sangit kayaknya kalau ini bukan syahid ya. Pacaran di kolam renang. Dan wasahibul hadmi, orang yang kejatuhan bangunan. Kemudian wasyahid fi sabilillah, dan yang syahid di jalan Allah. Nah, jadi begini, berdasarkan hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, misalnya man qutila duna malihi fahuwa syahid, yang terbunuh karena membela hartanya dia juga syahid ya, kan begitu. Maka syahid itu ada 3. Yang pertama yang biasa disebut syahid dunia. Syahid dunia itu di dunia syahid. Jadi secara lahiriah dia terbunuh di jalan Allah, diperlakukan sebagai orang yang syahid. Jadi kalau syahid terbunuh karena perang di jalan Allah, tidak dimandikan, tidak dikafan kecuali dengan pakaian yang ada di tubuhnya saja. Kemudian tidak disolatkan, ya langsung dikuburkan. Ini syahid dunia. Ternyata di sisi Allah bukan syahid. Sebagaimana hadis yang sebelumnya sudah kita baca, ada orang ditanya oleh Allah, dia bilang saya berperang karena engkau hatta kutil tufik, hingga aku terbunuh di jalanmu. Allah katakan bohong, kamu berperang liyuqal jari, kamu perang supaya disebut-sebut sebagai seorang pemberani. Faqad qila, itu sudah dikatakan, sudah disebut-sebut orang. Nah, jadi niatnya cuma itu saja, biar disebut-sebut sebagai seorang yang pemberani. Fa suhiba ala wajhihi, ditelungkupkan, diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, hingga dilemparkan di neraka. Naudzubillah. Nah, ini yang syahid dunia. Ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat, di dunia terbunuh dalam peperangan di jalan Allah, diperlakukan sebagai syahid tadi, dan di sisi Allah ternyata benar-benar syahid karena Allah, karena niatnya benar-benar untuk litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimah Allah menjadi luhur. Dan yang ketiga syahid akhirat, jadi hadis ini di dunia ya diperlakukan seperti jenazah-jenazah yang lain. Nah, tetapi ternyata di sisi Allah nilainya nilai syahid. Jadi ada syahid dunia, syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Begitulah istilah yang sering dipakai oleh para ulama. Baik, kemudian hadis 1248. Hadits Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal at-ta'un syahadatun likulli muslim. Ta'un itu adalah syahadah, kesyahidan bagi setiap muslim. Saya lanjutkan bab berikutnya. Kita habisin ini ya. Tadi berikutnya biar kita busaid. Nah, sekarang kita habiskan babu qaulihi sallallahu alaihi wasallam
la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum. Bab bahwa ada sekelompok di antara umat Muhammad SAW yang selalu berperang, yang selalu membela kebenaran. Saya bukan berperang, nggak selalu berperang, membela kebenaran, menang, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih atau yang menentang mereka. Nah, hadisnya yang pertama, hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu nasun min ummati zahirin. Ada beberapa orang di antara umatku yang selalu menang, zahirin. Hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Hingga datang kepada mereka perintah Allah dan mereka tetap menang. Apa perintah Allah? Ada yang mengartikan sampai menjelang hari kiamat nanti. Nanti kan semua mukmin mati kan. Semua Allah kirim angin, asal orang di dalam hatinya ada iman, meski seberat zarrah dia akan mati. Jadi sampai saat itu orang ini tetap berjuang untuk menegakkan kebenaran. Saya lanjutkan dulu hadis berikutnya, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu qala Sami'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu min ummati, selalu ada di antara umatku ini ummatun qaimatun bi amrillah, segolongan atau satu umat yang selalu menegakkan perintah Allah, la yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan, orang yang yang menelantarkan mereka, wala man khalafahum, tidak juga orang yang menentang mereka, hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala dzalik, hingga datang kepada mereka perintah Allah sedangkan mereka tetap dalam keadaan seperti itu. Siapa ini? Ada yang katakan yang begini begitu dan seterusnya. Tetapi kalau Imam Nawawi katakan wa yahtamilu anna hadhihi ta'ifah, dan hadis tadi mengandung makna bahwa kelompok ini bertebaran baina anwa'il mu'minin, di antara berbagai macam orang-orang yang beriman, baik masuk juga dalam kelompok orang-orang yang berperang di jalan Allah. Jadi ada orang yang seperti itu. Wa minhum fuqaha, ada juga para fuqaha, yakni yang selalu lurus menegakkan kebenaran. Ada juga muhadditsun, para ahli hadis. Ada juga wa minhum zuhad, kata beliau, para zahid, orang-orang yang zuhud. Lalu ada juga wa amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, orang-orang yang memerintahkan yang ma'ruf, orang-orang yang mencegah dari yang mungkar, dan juga yang lain-lain. Jadi bukan karena di hadis tadi tidak disebut hanya orang yang perang, enggak, atau ahli fikih saja juga tidak. Maka kayaknya benar apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi tadi. Jadi bisa di semua profesi lah gitu ya. Nah, ada yang muallim, ada yang amar ma'ruf nahi munkar, ada yang berjihad, berperang di jalan Allah, selalu menegakkan kebenaran. Nah, ini yang biasa disebut taifah mansurah, kelompok yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya, babus safar qit'atun minal adab. Bab bahwa safar itu sekeping dari adab. Wastihbabi ta'jilil musafiri ila ahli ba'da qada'i syughlih, dan anjuran supaya musafir segera pulang ke keluarganya, ke istrinya atau ke keluarganya lah, ba'da qada'i syughlih, setelah menyelesaikan kesibukannya. Nah, hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun minal adab. Nah, safar itu sekeping ya, sepotong dari adab. Nah, kenapa? Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Safar itu menghalangi salah seorang dari kamu apanya, makannya, minumnya, tidurnya. Bagaimanapun juga kan nggak kayak di rumah itu. Maka faidza qada nahmatahu, kalau dia sudah tunaikan keperluannya, fal yu'ajjil ila ahli, maka adalah segera ke keluarganya. Nah, kalau di sini
makan, minum, tidur ya. Anak sekarang lama-lama nggak pulang-pulang dia dapat bini lagi nanti. Iya, mana makan, minum, tidur dia dapat, ada yang kurang, dia nikah lagi. Nikah lagi sih nggak apa-apa asal diurus yang bener ya. Kalau habis itu ditinggal. Jadi di mana bumi dipijak, di situ aku punya anak gitu ya. Di mana tinggal punya anak di sini. Nah, baik, saya lanjutkan. Babu karahatit turuqi wa huwa dukhul lailan liman warada min safar. Bab tidak disukai. Turuk itu pulang malam-malam. Toroko kan asalnya ngetuk-ngetuk pintu. Nah, ya kayak wassama'i wattariq. Nah, jadi kadang-kadang turuk artinya toroko artinya pulang malam-malam. Tidak disukai. Pulang malam-malam wa huwa dukhul lailan liman warada min safar, bagi orang yang pulang dari safar. Kita lihat dulu hadisnya. Hadits Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatruqu ahlahu. Nabi tidak biasa pulang malam-malam ke keluarganya. Kana la yadkhulu illa ghudwatan aw ashiyatan. Nabi tidak masuk ke rumah keluarganya kecuali pagi atau petang, jadi nggak malam-malam benar. Ini kalau di hadis lain tuh kalau lama meninggalkan keluarganya, jangan pulang-pulang malam. Kenapa? Kecewa nanti dua-duanya. Enggak, kalau ente sebulan ninggalin, yang ada di pikirannya apa ini? Iya, sampai rumah istrinya kayak topo demek. Istrinya kecewa, suaminya juga kecewa. Jadi Rasul mengajarkan kita memperhatikan sampai hal-hal seperti ini. Sebab urusan ini penting nih. Ini pelengkap penderita, ini nggak lengkap menderita nanti. Jangan dianggap remeh urusan seperti ini. Bener kan, ternyata kayak siapa? Dr. Ali Akbar kalau nggak salah, saya dulu masih muda suka baca bukunya itu. Nah, jadi dari kasus-kasus yang beliau tangani itu 80% perceraian itu karena urusan biologis. Sekalipun yang diangkat ke permukaan yang mertua cerewet, yang ekonomi, dan sekarang nggak pantas saja untuk diangkat kan ya. Tapi ternyata kebanyakan bermula masalah ini. Maka Rasul juga sangat memperhatikan urusan seperti ini. Jadi kalau lama nggak pulang-pulang jangan malam-malam lah, pagi-pagi atau sore habis maghrib itu ya, Pak Eko ya, habis maghrib. Nah, kemudian nggak pernah kemana-mana ya. Baik, sekarang hadis berikutnya. Hadis Jabir bin Abdullah qala qafalna ma'an Nabi min ghazwatin. Kami kembali bersama dengan Nabi dari satu peperangan. Falamma dhahabna linadkhul, ketika kami mulai mau masuk, yakni masuk ke rumah-rumah lah gitu, mau pulang, amhilu, pelan-pelan dulu, hatta tadkhulu lailan, hingga kamu masuk malam, aw isya'an atau petang. Ini gimana ini? Tadi Nabi larang kalau habis pergi lama jangan pulang malam. Di sini mau masuk tunda dulu petang atau malam. Kenapa? Nah, ini para ulama katakan karena ini dari safar, dari perang itu kan beramai-ramai. Kalau beramai-ramai kedatangannya sudah diketahui warga. Ini udah pulang nih, udah pulang. Ada mau pulang. Nah, maka jangan masuk dulu di luar Madinah dulu. Kenapa? Rasul jelaskan likaitam tashitos sya'itha, biar yang rambutnya kusut pada disisir. Watastahiddal mughibah, dan perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya tastahidda. Nih diterjemahin enggak nih? Istihdad itu mencukur, biar mencukur dulu. Artinya siap, suami istri sama-sama siap. Ada yang katakan kok yang dibicarakan itu terus, Allah yang sok
bilang nggak usah ngomongin begitu, emang penting sih. Justru ini diajarkan cara yang halal, itu cara yang halal, bagaimana menjaga keharmonisan suami istri itu. Kadang-kadang sok ini Islam kok diomongin gituan doang, nggak tahu dianya bandel orang yang kayak begini. Justru yang diajarkan Rasul itu cara yang mulia, cara yang benar. Emang kadang-kadang kalau diomongin kurang nih gitu ya, tapi memang harus dibicarakan gitu. Baik, sampai di sini selesai tentang Kitabul Imarah. Insyaallah yang akan datang Kitabus Shaidi wadzabaih. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita pelajari tadi atau lainnya, silakan. Ya, Allah. Tadi tentang Innamal a'malu binniyat ya. Tadi kan orang yang berhijrah tapi niatnya untuk mengawin. Ya. Bukan niat untuk hijrah benar. Betul. Dia tidak berdosa tetapi tidak mendapat pahala hijrah. Ya, karena yang dia hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu ada yang sifatnya duniawi aja. Itu urusan biasa-biasa. Tinggal diselipi, pindah ke Kemanggisan, kan urusan dunia. Urusan dunia boleh-boleh saja. Tapi bisa juga bernilai ibadah. Itu tadi dalam rangka mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nilainya ibadah. Ketika ada orang yang ingin bersedekah tapi niatnya ingin dilihat. Ya, nah kalau ini lain lagi. Ya dosa kalau ini, kalau niatnya Tidak mendapat pahala. baik. Berdosa Ya dosa dan nggak dapat pahala, jadi lain lagi. Kayak di hadis tadi. Karena niatnya pengen dipuji, lain lagi. karena hubungan dengan bukan dunia ya, karena Iya, karena pengen dipuji, ya pengen dipuji orang. Jadi kadang orang begitu ya Pak. Nih dikit lagi banyak nih. Ya banyak orang yang bukan Ramadan, tahun politik. Nah, berubah sekejap jadi dermawan. Padahal sehari-harinya mau bakhil itu, sama tetangga juga nggak peduli. Begitu mau nyalonin jadi ini baik dah semuanya. Begitu nggak kepilih marah-marah. Nah, maka kita juga jangan bego lah, yang kayak gitu jangan dipilih. Yang dipilih itu orang yang memang benar-benar senang sholat, gitu ya. Jadi bukan sholatnya dadakan. Kalau udah mau pemilu beli peci, beli kerudung, gitu ya. Ya silakan. terus tadi hanya Ustaz, perjalanan itu adalah sebagian dari Adab. dari azab Ya. yang menghalangi seseorang di antara kalian dari makanan. Itu maksudnya gimana? Nah begini, adab tuh bisa penderitaan juga kan. Menderita orang safar tuh. Kalau di rumah dia makan kapan saja bebas. Nah, ini kalau dulu dibicarakan di zaman Nabi, tapi kayaknya sekarang juga. Kalau lagi safar kan duit ada, belum tentu ada yang jual makanan dan seterusnya lah Pak. Jadi safar itu menghalanginya dari makan dan minum dan tidurnya. Iya buat diri sendiri. Tidurnya juga nggak bisa senyenyak dan sepuas ketika di rumah. Kan orang kalau di sarangnya sendiri mah enak ya. Mau apa kamarnya kayak kapal pecah kayak ini enak aja karena udah di sarang sendiri. Penderitaan ya, penderitaan betul. Bukan penderitaan. Betul, bukan. Yang biasanya dengan azab itu ini Siksaan itu ya. Ya. Ya, silakan. Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.